Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Baik, di sini saya bersama teman-teman sedang melakukan praktek mengurus jenazah. Di sini ada Utami, terus ada Alvin, ada Ilai, ada Egin, dan juga ada Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan pikirannya, dilembutkan hatinya sehingga bisa menerima kebaikan dari semua arah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melaksanakan pengurusan jenazah, mulai dari cara memandikan, cara memotong kain kafan, dan cara mengafani jenazah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah praktik ibadah dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dosen Dedi Afrison MPDI. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Olinvia dengan NIM 2110201003, Utami Sriwahyuni dengan NIM 2110201008, Egin Deniska dengan NIM 2110201015, Ilai Lara Kertianti dengan NIM 2110201018, Cindy Yolanda dengan NIM 2110201020, Detia Zarmila dengan NIM 2110201028. Baiklah, langsung saja. Kita semua pasti sudah sering melihat orang meninggal di sekitar kita, baik itu disebabkan karena sakit ataupun karena bencana yang semuanya menolak pada kematian. Kematian adalah merupakan kepastian dan ketetapan dari Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tindakan yang pertama dalam menghadapi jenazah yaitu yang pertama, memejamkan mata si jenazah jika mata si jenazah masih terbuka. Yang kedua, menutup seluruh badan si jenazah menggunakan kain panjang. Yang ketiga, posisikan si jenazah di tempat yang aman. Yang keempat, kerabat dekat tetap boleh mencium si jenazah. Adapun hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Perawatan jenazah yang dimaksud meliputi yang pertama, memandikan, yang kedua, mengafani, yang ketiga, mensolatkan, yang keempat, menguburkan jenazah. Baiklah, kita bahas yang bagian pertama, yaitu memandikan jenazah. Jenazah yang wajib dimandikan, yang pertama adalah jenazah orang Islam. Yang kedua, ada bagian tubuh untuk dimandikan. Yang berhak memandikan jenazah adalah yang pertama, jenazah laki-laki harus laki-laki juga, selain istri dan mahramnya. Yang kedua, jika jenazahnya perempuan, harus perempuan juga, selain suami dan mahramnya. Yang ketiga, jika suami atau istri yang meninggal, yang paling berhak memandikan adalah suami atau istri dibanding yang lainnya. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah, yang pertama, tempat pemandian jenazah harus dalam keadaan tertutup. Yang kedua, letak jenazah lebih tinggi. Yang ketiga, jenazah harus ditutup auratnya. Yang keempat, mewudukkan jenazah sambil membaca doanya. Adapun doanya, Nawaitul wudu'a ala hadhil mayyiti lillahi ta'ala. Yang kelima, menyapu perut mayat untuk mengeluarkan kotoran sisa di perutnya. Yang keenam, ganti sarung tangan dan bersihkan gigi dan mulut mayat. Yang ketujuh, bersihkan seluruh kotoran dan najis yang ada menempel di tubuh mayat. Yang kedelapan, disunahkan dibasuh dengan 3-5 kali dengan air yang ada wanginya. Yang kesembilan, sediakan 3 macam air untuk memandikan jenazah, yaitu air bidara atau air lemon jika ada, atau bisa diganti dengan kapur barus, air sabun wangi, dan juga air bersih. 10. Memandikan jenazah dengan air kapur barus terlebih dahulu, lalu disiram dengan air sabun wangi-wangian, dan yang terakhir disiram dengan air bersih. Mandikanlah jenazah sambil membaca doanya. Adapun doanya, ketika mayat dimiringkan ke kiri, baca doa, Ghufranaka ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masir. Ketika jenazah dimiringkan ke kanan, doanya, Ghufranaka ya Rahim, Rabbana wa ilaikal masir. Ketika jenazah dimiringkan bagian tengah, dibaca, Ghufranaka ya Allah, Rabbana wa ilaikal masir. Selanjutnya, cara memotong kain kafan. Saat memotong kain kafan, sertakan bacaan atau doa dengan membaca Allahumma libasaha anil karimi wa adkhilha ya Allahul jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Jika jenazahnya perempuan, macam-macam kain yang dipotong. Yang pertama, buat jilbab untuk si mayat jika mayatnya perempuan dengan bentuk segitiga. Yang kedua, buat baju untuk si mayat dengan cara dibolongi tengahnya dan gunting sedikit yang di depan. Ukurannya sesuai dengan ukuran si mayat. Yang ketiga, membuat sarung untuk mayat sesuai dengan ukurannya. Yang keempat,
membuat celana dalam mayat atau popok dengan mengguntingkan kain kafan. Yang kelima, sediakan kain kafan untuk membalut mayat dan kapas serta dilapisi dengan parfum dan juga dengan bedak wangi, seperti bedak melati tabur putih yang wangi. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Jumlah kain kafan yang digunakan untuk laki-laki minimal selembar, sempurnanya 3 lembar. Jika jenazahnya perempuan, minimal selembar, sempurnanya 5-8 lembar. Tiap lapisan kain kafan diberikan kapur barus dan dilaksanakan pengafanan jenazah dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, balut dengan kapas disertai dengan bedak tabur dan wangi-wangian. Kapas diletakkan di anggota sujud dan di lubang-lubang yang keluar darah atau kotoran yang tak henti. Selanjutnya, cara mengkafaninya dengan cara melentang semua kain kafan dan membalut kain yang sebelah kiri. Dilanjutkan dengan yang kanan, lalu kiri dan kanan, begitu seterusnya sampai selesai, sampai habis kainnya. Terus yang keenam, ikatan kafan dengan 5 ikatan, yaitu di kepala, di dada atau pundak si mayit, di perut, di lutut, dan di kaki si mayit. Lakukan dengan sempurna. Selanjutnya, mensolatkan jenazah dan menguburkan dengan tata caranya. Nah, itulah tadi tata cara mengurus jenazah dari kelompok 3. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam membuat video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kami juga dalam tahap belajar. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim wa akhiran unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.